project, freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down, I know you got me, baby. Nah baik, di pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas algoritma dan pemrograman tentang list atau daftar urut. Nah mari kita ketahui pengertian list terlebih dahulu. List adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan dalam Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. 3 lainnya adalah tuple, set, dan dictionary. Nah, list digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam satu variabel ya, teman-teman. List adalah tipe data yang paling serbaguna yang tersedia dalam bahasa Python yang dapat ditulis sebagai daftar nilai yang dipisahkan koma atau item antara tanda kurung siku atau tanda kurung kotak. Hal penting tentang daftar adalah item dalam list tidak boleh sama jenisnya. Membuat list sangat sederhana, tinggal memasukkan berbagai nilai yang dipisahkan koma di antara tanda kurung siku. Di bawah ini adalah contoh sederhana pembuatan list dalam Python. Nah, ini adalah contoh sederhana pembuatan list. Nah, kita lihat ada list 1 sama dengan tanda kurung kotak dengan tanda petik kimia, koma, petik, tanda petik fisika, 1993 dan 2017. List kedua dimasukkan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan list ketiga ada A, B, C, D. Nah lanjut kita akan masuk ke akses nilai dalam list Python. Untuk mengakses nilai dalam list Python, gunakan tanda kurung siku untuk mengiris beserta indeks atau indeks untuk mendapatkan nilai yang tersedia pada indeks tersebut. Nah, berikut contoh cara mengakses nilai. Kita lihat di sini ada list 1 yang isinya ada string Sunny, string Rohana, string Sianipar, dan 5, 10, 2006. Nah, list kedua kita bisa mengisinya bebas 1, 2, 3, sampai 7. Nah, mari kita coba saja ke dalam Python-nya. Nah, di sini kita sudah memasuki editor online Python. Ctrl A dan backspace. Nah, perbesar font. Lalu kita tempelkan yang sudah kita buat tadi. Nah, baik, kita langsung run saja. Nah baik, jadi list 1 yang di dalam kurung kotak ini 0 akan menghasilkan Sunny. Dan list kedua dalam kurung kotak ini 1.25 menghasilkan 2, 3, 4, dan 5. Nah, kenapa dia diambil dari 2? List 1 ini dalam kurung kotaknya kita masukkan 0. Kenapa jadi Sunny? Karena indeks yang pertama itu ada Sunny dan indeks pertama itu dalam list adalah 0. Jadi setiap elemen-elemen yang berurutan seperti ini akan diberi nomor posisi atau indeksnya. Indeks pertama dalam list itu adalah 0. Dan indeks kedua adalah 1 dan seterusnya yang ada di dalam variabel. Nah baik, coba kita ubah dari 3.2 menjadi sini juga kita ubah 3.26. Sini list satunya kita ubah menjadi 3. Nah langsung kita run. Maaf ada kesalahan, sini belum kita ganti. Langsung saja kita run.
Nah, baik. List 1 dalam kurung kotak 3 itu menghasilkan 5. Nah, 5 ada di sini. Dan ini indeksnya dihitung mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Lalu list kedua 3.26 menghasilkan 4, 5, dan 6. Nah, karena indeksnya itu dimulai dari 0, yaitu dari 1 itu 0, 2 itu 1, 3 itu 2, dan 4 itu 5, dan 5 itu 6, 6 itu 7. Nah, begitu seterusnya. Maka dia mendapatkan 4, 5, 6 karena dari 3 sampai 6. Oke, baik. Di sini kita akan menginput data tinggi mahasiswa ya. Kita buat komentarnya dulu, input jumlah data tinggi mahasiswa. Nah, langsung saja kita masukkan jumlah mahasiswa sama dengan input, masukkan jumlah mahasiswa. Nah, baik. Lalu kita buat tinggi badan sama dengan list kosong atau dalam kurung kotak. Di sini kita buat tinggi badan dengan list kosong. Nah, list kosong ini akan menyimpan seluruh data tinggi badan yang akan kita input nanti. Nah, lanjut kita buat komentarnya. Di sini kita akan memasukkan data tinggi badan mahasiswa. Lalu kita gunakan metode looping dengan for i in range dalam kurung jumlah mahasiswa. Jangan lupa gunakan titik 2-nya. Lalu tinggi sama dengan float ini kita gunakan input, lalu masukkan tinggi badan mahasiswa. Kemudian kita masukkan tinggi badan titik append. Nah, di sini kita gunakan metode append ya. Dalam kurung itu tinggi. Kemudian kita lanjut buat komentar untuk menampilkan data sebelum diurutkan. Kemudian print dalam kurung tanda petik data tinggi badan sebelum diurutkan.
Lalu print dalam kurung tinggi badan. Lanjut kita buat komentar untuk mengurutkan data. Lanjut tinggi badan titik sort. Nah, di sini kita gunakan sort untuk mengurutkan data dalam list tinggi badan dari nilai terkecil hingga ke nilai yang terbesar yang akan kita input nantinya. Lanjut kita buat komentar untuk menampilkan data sebelum diurutkan. Nah, lanjut kita buat print dalam kurung tanda petiknya data tinggi badan setelah diurutkan. Lalu kita buat lagi print dalam kurung print tinggi badan. Nah, di sini program kita sudah siap. Nah, baik, mari kita coba run ya. Nah, baik, sini kita akan menginput jumlah mahasiswanya, kita buat 4. Lalu masukkan tinggi badan mahasiswa yang pertama yaitu 155, yang kedua 145, dan yang ketiga 166, dan yang terakhir 157. Nah, baik, outputnya sudah keluar yaitu jumlah mahasiswanya ada 4, dan tinggi yang pertama 155, kedua 145, dan ketiga 166, dan keempat 157. Nah, di sini data tinggi badan sebelum diurutkan, ya dia berbentuk list dan dia masih belum diurutkan dari yang kita input tadi. Dan data tinggi badan setelah diurutkan itu menjadi 145, 155, 157, dan 166. Nah, ini datanya sudah diurutkan. Nah, baik, jadi inilah program kita untuk menginput jumlah data tinggi mahasiswa berbentuk list. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan, baik itu kode programnya, karena saya masih belajar. Sekian dan terima kasih.